Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Muhammad Ali, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024, LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2401191785, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini akan melakukan praktik mengajar pada Satuan Pendidikan SMPN 6 Satap Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kelas 7, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pelajaran menganalisis unsur intrinsik cerita fabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah, Allahu Akbar. Biasa sekali ya, hari ini pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salam serta taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya, karena beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, kita melakukan doa bersama. Yang pimpin doa ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Doa selesai itulah doa yang telah dipimpin oleh ketua kelas kita, dan kepada ketua kelas kami mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kita berdoa sebelum pelajaran? Ada yang tahu? Karena setiap mengawali sesuatu harus diawali dengan berdoa ya. Apapun aktivitas kita, kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Kegiatan apapun kita harus berdoa. Kegiatan sebelum tidur kita harus berdoa. Sebelum makan ada doanya. Sebelum masuk WC sekalipun itu ada doanya ya, agar aktivitas atau kegiatan kita lancar ya sampai di akhir nanti. Dan setelah melakukan kegiatan sekalipun itu kita harus doa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada sebuah doa ya. Baik,
Pak Guru mau cek selanjutnya, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semoga kita bisa mempertahankan tingkat kehadiran kita ya. Dan semoga kita bisa menjadi kelas terbaik di antara kelas yang lainnya. Baik, selanjutnya kira-kira yang ada yang masih mengeluarkan baju bisa dirapikan, yang masih mengeluarkan baju ya, karena ya yang semua nggak apa-apa ya, karena kita harus membiasakan diri menjaga kerapian dan menjaga kebersihan ya, gitu. Secara keseluruhan kelas Pak Guru sudah lihat sudah bersih ya, sudah bersih dan rapi. Kira-kira siapa yang tugas hari ini? Siapa? Samir. Siapa lagi? Sasa. Dua. Samir dan Sasa. Tepuk tangan untuk Samir dan Sasa ya. Luar biasa ya, ini kan cukup sekali ya, cukup rapi. Baik, seperti biasa kita sebelum pelajaran kita harus bersemangat ya, karena menerima pelajaran kita harus dengan tekad atau keinginan yang kuat ya, agar pelajaran, agar materi yang disampaikan oleh Pak Guru nanti bisa masuk ya. Yaitu karena kenapa? Karena apa yang kalian pelajari hari ini bukan untuk besok atau lusa, melainkan untuk masa depan kalian 5-10 tahun ke depan ya. Karena mungkin di antara kita ada yang bercita-cita jadi TNI, ada yang cita-cita dari polisi, yang jadi dokter dan lain-lain ya. Semuanya itu adalah untuk menunjang cita-cita kita, karena semua kita ini menginginkan masa depan yang lebih baik ya. Itu maksudnya. Makanya kita mengawali dengan semangat. Baik, selanjutnya adalah untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang akan meneruskan estafet negara ini, yang akan mempertahankan kemerdekaan ini. Kita melakukan nyanyi Indonesia Raya secara bersama. Indonesia Baik semuanya, untuk sebelum kita belajar, kita sebagai semangat awal kita melakukan briefing ya. Briefing, kira-kira ada yang masih ingat tepuk kelima? Masih. Kelima ya, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar dan Pancasila. Baik, 1, 2, 3, tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, terima kasih ya. Berarti kalian masih semangat ya. Tepuk tangan untuk
Hari ini kita mengawali pelajaran, tapi sebelum itu ada pertanyaan dari Pak Guru sebelum kita mengawali pelajaran. Kemarin kita telah melakukan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengertian fabel secara umum, struktur teks fabel, dan kaidah kebahasaan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pengertian fabel? Ada? Kaila, silakan Kaila. Cerita fiksi yang tokoh-tokohannya adalah bintang dan bertujuan untuk kebaikan seseorang. Iya, tepuk tangan untuk Kaila. Betul sekali ya, fabel itu adalah cerita fiksi yang biasa diterangkan oleh tokoh binatang. Tujuannya tiada lain adalah untuk menyampaikan pesan moral kepada kita sebagai pembaca. Itu adalah cerita fabel. Mari kita belajar. Selanjutnya, ada yang tahu nggak struktur daripada fabel itu ada 4? Siapa yang tahu? Rahma Wulandari, ayo. Penggunaan kata kerja aktif dan berlari, melompat, Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rahma Wulandari ya. Itu adalah struktur cerita fabel, yaitu yang pertama adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Itu adalah kita telah belajar kemarin, ada 4. Selanjutnya struktur daripada kebahasaannya, ada yang tahu? Siapa? Juwina, silakan. penggunaan kata kerja aktif, berlari, melompat, penggunaan kalimat langsung dalam percakapan, tokoh, penggunaan konjungsi waktu, kemudian setelah itu. Iya, tepuk tangan untuk Juwina yang betul sekali ya. Kebahasaan daripada teks narasi atau yang namanya teks fabel, yaitu penggunaan kata kerja aktif, kalimat langsung, dan konjungsi. Itu yang digunakan dalam cerita fabel. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan menonton video ya. Tapi sebelum kita menonton video, Pak Guru mau tanya, kira-kira kalian pernah nggak membaca cerita fabel? Pernah. Kira-kira fabel apa yang kamu baca? Fabel tikus dan kelinci. Oke, di dalam fabel tikus dan kelinci, kira-kira apa yang kamu perhatikan dalam fabel tersebut? Amanat dan unsur dalam cerita fabel. Iya, tepuk tangan untuk Kaila. Luar biasa. Itu adalah apa yang Kaila pengalamannya pernah membaca cerita fabel tikus dan kelinci. Nah, kira-kira apa unsur dalam cerita fabel? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu unsur dalam cerita fabel? Oke, Alifah, apa? Unsur apa? Kenapa? Unsur dalam cerita fabel. Unsur intrinsik dan Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tepuk tangan untuk Halifah ya. Dalam cerita fabel ada unsur intrinsik, unsur dari dalam cerita itu sendiri yang membangun sebuah cerita, dan unsur ekstrinsik, yaitu yang membangun di luar daripada cerita itu sendiri ya. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak unsur intrinsik itu apa aja? Rahma Wulandari lagi ya, silakan. tema, amanat, pokok, penokohan, gaya bahasa, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Oke, tepuk tangan untuk Rahma Wulandari ya. Itu adalah unsur intrinsik, ada 7, yaitu ada tema, amanat, tokoh, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Itu adalah unsur intrinsik daripada cerita fabel.
Nah, selanjutnya adalah untuk memperdalam pemahaman kalian, Pak Guru akan menayangkan dua video tentang cerita fabel. Nanti dalam video itu kalian menyimak dan memperhatikan dengan sebaik-baik mungkin ya. Karena setelah video selesai tayang, kalian akan Pak Guru ajukan pertanyaan dari video tersebut ya. Baik. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Apa indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempur yang berat ini yang melambat jalanku. Aku tidak suka. Lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Iya. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Nah, itulah cerita kura-kura ya yang kita saksikan bersama. Kira-kira ada yang tahu nggak tema daripada cerita kura-kura itu sendiri? Ada yang tahu? Siapa yang tahu temanya? Oke, silakan Kaila, tema dari cerita kura-kura. Kesombongan bagian
Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Itu adalah tema daripada cerita pura-pura adalah kesombongan dan kerendahan hati, yaitu pura-pura itu awalnya dia itu sangat sombong, tetapi akhirnya dia menjadi rendah hati setelah menyesal semua perbuatannya. Itu adalah tema daripada cerita pura-pura Kadia. Kira-kira selanjutnya tokoh dalam cerita pura-pura ada yang tahu? Tokohnya siapa aja? Ada yang tahu tokohnya? Siapa? Juwina, ya silakan Juwina. Kura-kura, kelinci, burung, dan hewan lain. Oke, tepuk tangan untuk Juwina. Tokohnya ada kura-kura, ada kelinci, dan ada burung serta hewan lain. Itu adalah tokoh di dalam ceritanya, yaitu orang yang berperang. Itu maksudnya ya. Terus latarnya ada di mana? Ada yang tahu? Latar tempatnya. Oke, silakan Fadila. Latarnya. Iya, tepuk tangan untuk Fadila, yaitu di hutan dan di kolam. Itu biasanya terjadi di hutan dan di kolam. Kalau cerita fabel itu biasanya selalu terjadi di dalam hutan liar ya, karena menceritakan binatangnya. Baik, selanjutnya pesan moralnya ada yang tahu kira-kira? Pesan moral yang disampaikan dalam cerita itu. Pesan moralnya ada yang tahu? Rahma Wulandari tahu nggak? Pesan moral. Iya, tepuk tangan untuk Rahma Wulandari. Itu adalah pesan moral daripada cerita pura-pura, yaitu bahwa kesombongan dan kehancuran akan dibawa pada kehancuran, sementara sikap rendah hati dan menghargai orang lain akan membawa kepada hal yang baik. Itu maksudnya pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Jadi agar kita tidak meremehkan orang lain ya. Apapun kekurangan orang lain itu, kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh menjadi orang yang sombong ya. Itu maksud dari pesan moral dari cerita dalam video tersebut. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tujuan daripada kita belajar hari ini adalah yang pertama adalah kalian nanti akan membaca teks fabel secara kelompok ya. Secara kelompok kalian akan membaca teks fabel, nanti akan dibagikan dalam kelompok. Nah, setelah membaca teks fabel, tujuan pelajaran kedua kita adalah memahami atau menganalisis daripada teks fabel tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah kalian mengerjakan LKPD dan menganalisis teks fabel, kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Nanti akan dibagikan kelompoknya. Paham? Paham. Ya, dan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama adalah membaca teks fabel, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga adalah mempresentasikan di depan kelas per kelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan di depan kelas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sebelum kita bagi kelompok, tentunya kita harus paham dulu tentang daripada unsur-unsur yang ada dalam cerita ya, cerita fabel. Seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, unsur intrinsik cerita fabel itu ada 7. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Itu adalah tema. Gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita itu namanya tema. Kalau judul itu adalah subbagian di dalam cerita. Jadi judul sama tema itu jelas beda, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya cerita tadi yaitu cerita tikus tadi adalah temanya, judulnya adalah tikus dan kelinci, sementara temanya adalah kesombongan yang membawa pada kehancuran. Itu maksudnya, jadi beda antara judul dan tema. Selanjutnya tokoh. Tokoh itu adalah orang atau pelaku di dalam
cerita. Ada yang tahu nggak tokoh itu apa aja? 3 tokoh kemarin sudah dipelajari. 3 tokoh itu ada tokoh apa aja? Kaila tahu tokoh itu ada apa aja? Yang lain? Yang laki-laki coba. Tokoh itu ada 3. Tokoh apa aja? Nggak ada. Nah, tokoh itu adalah ada 3. Yang pertama adalah protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga adalah apa? Tritagonis. Jadi protagonis itu adalah tokoh utama, yaitu tokoh yang pertama yang selalu hadir di dalam cerita fabel itu adalah sering hadir di cerita fabel atau tokoh yang baik-baik itu namanya protagonis. Selanjutnya ada yang namanya tokoh antagonis, yaitu tokoh yang melawan daripada protagonis. Nah, itu maksudnya tokoh ya. Terus kalau antagonis itu adalah tokoh tambahan, gitu ya. Paham? Iya, itu adalah tokoh. Tema dan tokoh. Selanjutnya penokohan. Ada yang tahu penokohan itu apa? Ada yang tahu penokohan? Penokohan itu adalah karakter atau sifat daripada tokoh itu. Dalam tokoh itu ada yang baik, ada yang jahat. Itu maksudnya penokohan. Jadi sifat daripada binatang yang berperang dalam cerita fabel itu namanya penokohan. Ya. Selanjutnya latar. Latar itu adalah ada 3 biasanya latar. Ada yang tahu latar itu ada 3. Latar apa aja? Oke, silakan Juwina Rahmanandari. Iya, tepuk tangan untuk Rahmanandari. Sekali lagi ada 3 ya latarnya, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau di situ ada latar sosial juga ya. Selanjutnya gaya bahasa, ada yang tahu? Oke, silakan. Bahasa yang digunakan variatif. Iya, itu adalah gaya bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam cerita fabel itu biasanya bersifat variatif, menggunakan bahasa anak-anak. Ya, biasanya ekspresi ragam percakapan itu ragam formal. Itu bahasa yang digunakan dalam cerita fabel. Ya, tepuk tangan untuk Firdaus. Itu adalah. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya adalah ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga dan seterusnya. Biasanya sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku. Jadi dia itu menceritakan dirinya sendiri. Itu maksudnya sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga itu dia menggunakan kata dia, ia, dan mereka. Itu maksudnya berarti menceritakan orang lain. Itu dalam cerita itu sudut pandang yang digunakan oleh pengarang. Kalau menggunakan kata aku berarti dia itu adalah menceritakan dirinya sendiri dalam cerita itu berdasarkan pengalamannya, imajinasinya. Kalau sudut pandang orang ketiga berarti dia itu menceritakan orang lain. Tetapi bukan berarti menceritakan orang lain itu cerita imajinasinya itu pengalaman orang lain, bisa jadi pengalaman dia sendiri. Tapi dia menggunakan kata dia, mereka, dan ia. Itu maksudnya sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya amanat. Ada yang tahu amanat? Ya, silakan. Kaila lagi amanat. Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Iya, tepuk tangan untuk Kaila ya. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu adalah amanat. Jadi ada pesan di dalam cerita fabel itu, terutama pesan moral seperti tadi itu adalah
ada amanatnya Fabel dalam video tadi. Jadi ada pesan, maksudnya orang membuat Fabel itu adalah ada pesan yang dimaksud untuk disampaikan pada kita sebagai pembaca itu amanat. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan diskusi. Mungkin dari materi yang Pak Guru sampaikan ada yang ditanyakan ke Pak Guru, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, Gaila silakan. Bagaimana cara kita mengetahui tema dalam cerita Fabel? Iya, tepuk tangan untuk Gaila. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui tema dalam cerita Fabel? Kira-kira ada yang tahu nggak caranya? Adalah pertama kita membaca semua dulu isi dalam cerita Fabel itu, agar kita mengetahui tema daripada cerita Fabel itu. Otomatis kita harus memahaminya, mendalaminya, menganalisis daripada cerita Fabel itu sendiri, yaitu membaca dengan menandai hal-hal yang paling penting di dalam cerita Fabel itu. Lalu kita menyimpulkan kira-kira cerita itu menceritakan tentang apa. Itu maksudnya caranya. Jadi maksudnya adalah kita membaca lalu kita menyimpulkan daripada cerita itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan tema atau cara kita menyimpulkan atau menentukan tema dalam cerita ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan? Iya. Apakah setiap cerita Fabel memiliki unsur-unsur yang lengkap? Iya, tepuk tangan untuk Rahma menandai. Apakah setiap Fabel itu memiliki unsur intrinsik yang lengkap? Tentu saja ya. Setiap Fabel itu ada yang memiliki unsur intrinsik yang lengkap dan ada juga yang tidak ya, tergantung dari Fabel. Biasanya kalau Fabel kebanyakan memiliki unsur intrinsik yang lengkap, yaitu ada 7, yaitu tema, amanat, tokoh, penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Itu maksudnya intrinsik-intrinsik-nya. Biasanya dalam Fabel itu selalu dilengkapi dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, karena tujuan daripada Fabel adalah menyampaikan amanat atau pesan moral kepada kita ya. Nah, selanjutnya ada mungkin pertanyaan lagi. Saya Pak. Oke. Bagaimana cara menentukan karakter dari setiap tokoh dalam cerita Fabel? Iya, tepuk tangan untuk ya, luar biasa ya, cara menentukan karakter atau sifat daripada setiap tokoh. Mudah sekali cara menentukannya, yaitu seperti tadi kita memahami dulu, membaca dulu karakter sifat daripada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Pertama, kita membaca dulu ceritanya, lalu kita menganalisis misalnya karakter itu sifatnya bagaimana. Biasanya misalnya cerita serigala dan buaya. Biasanya serigala dan buaya itu karakternya selalu diidentifiknya dengan sifat jahat. Mereka jahat dan licik dia. Kalau kerbau biasanya selalu diidentikan dengan sifat baik ya, ramah, itu sesuai dengan karakter binatang. Seperti itu cara menentukannya ya. Kita harus tentukan dulu jenis binatang di dalam cerita itu. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi? Sudah nggak ada ya. Baik, selanjutnya kita melakukan kegiatan sebelum kita bentuk kelompok. Kita melakukan ice breathing ya. Ice breathingnya adalah kalau Pak Guru bilang clap, itu tepuk tangan satu kali. Kalau Pak Guru bilang boom, berarti kalian tepuk meja satu kali. Kalau Pak Guru bilang pen, kalian berebut pen, satu pen, 2 orang ya. Satu meja, satu ballpoint. Ambil semuanya, siapkan ballpoint di atas meja. Iya.
Semuanya sudah siap bolpoinnya? Siap. Oke, sudah siap ya. Cepat dulu tekan lagi, klub berarti tepuk tangannya begini. Kalau belum tepuk meja, kalau pen berarti ambil bolpoinnya. Siapa yang membawa dapat pennya, dia yang akan menjadi pemenangnya. Lorao. Tangan maksudnya. Nah, 1, 2, 3, boom. Pen. Ada Rani, Talta, Jumina, Miranda, Jujur, Kaila dan bahannya. Setelah kalian membaca teksnya nanti, kalian menganalisinya, lalu kalian mengisi dalam lembar kerja paling belakang. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Dan ini nomor 3 ya. Baca itu isi di belakangnya ya. Semuanya membaca ya. Membaca secara pokok lalu mengisinya. Baik, semuanya tulis nama kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di paling atas. Ada di LKPD. Semuanya perhatikan semuanya.
selesai? Ada yang sudah selesai? Belum. Dikerjakannya waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, Kak. Baik semuanya, sekarang waktunya kita melakukan presentasi ya. Presentasi yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Yang masuk pertama adalah kelompok 1. Silakan. Pada saat kelompok 1 masuk, yang bertanya adalah kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 setelah selesai presentasinya nanti ya. Masih aja ya. Assalamualaikum.
Nomor 4. Di mana latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerita fabel tersebut? Latar tempat, hutan tempat belalang, sembah, dan semut tinggal. Latar waktu, musim panas dan musim hujan. Latar suasana, pada awalnya suasana ceria dan sombong karena belalang sembah merasa hebat, namun suasana berubah menjadi elegan dan suram ketika musim hujan tiba dan belalang mulai kelaparan. Nomor 5. Apa gaya bahasa yang digunakan dalam cerita fabel tersebut? Cerita ini menggambarkan bagaimana kesombongan dapat membawa kerugian sedangkan kerja keras akan membawa manfaat di masa depan. Nomor 6. Apa sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cerita tersebut? Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dan narator menceritakan kisah belalang sembah dan semut tanpa terlibat langsung dalam cerita. Sebenarnya wajah kamera. Apa Maju oleh tahu dari meja. pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita ini adalah jangan sombong dan meremehkan usaha orang lain. Kerja keras dan persiapan penting untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kesalahan adalah pembelajaran dan meminta maaf serta memperbaiki diri adalah tanda kebijaksanaan. Apakah ada yang bertanya? Ya, kelompok 2 silakan bertanya. Bagaimana sifat atau karakter semut dalam cerita fabel belalang sembah? Ya. Sifatnya bagaimana, yaitu sifat daripada Ia digambarkan sebagai sosok yang sombong, malas, dan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Namun ia kemudian berubah menjadi lebih bijaksana dan menyesal setelah mengalami kesulitan. Iya, bagus sekali ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Kapan terjadi konflik dalam cerita belalang sembah? Jawaban: ketika belalang sembah mengejek semut karena selalu bekerja keras dan tidak menikmati hidup, ia menolak nasihat semut. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Luar biasa. Nah, kalau gitu langsung ditutup saja. Demikian presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 1 yang presentasinya hari ini, dan mereka membahas mengenai cerita belalang sembah ya, belalang sembah ini. Nah, selanjutnya yang masuk presentasi kedua yaitu kelompok 2. Silakan di depan kelompok 2. Kelompok 2 masuk. Pada saat kelompok 2 masuk, yang bertanya kelompok 1 dan kelompok 3 ya, silakan kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikan hiu mengajarkan bahwa sesama saudara harus saling Alurnya apa? Ya, alurnya latarnya gimana? Latar tempatnya di mana? mencari makanan. Juga ada Selanjutnya apa? Makanan. terutama dalam Di ya, enggak? Baik, ada yang bertanya untuk kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1, silakan bertanya. Kapan terjadi kalimat dalam cerita yang kalian analisis? Iya, kapan terjadi kalimat dalam cerita yang kalian analisis? Kapan? Dalam cerita yang kita analisis adalah persaudaraan dan pentingnya berbagi cerita. Iya, tepuk tangan ya. Itu betul ya jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 3 ada? Oke, silakan. Apa tema cerita dalam fabel yang kalian analisis? Oke, tema cerita. Ketika kelinci mulai di hutan, makanan semakin tipis. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya. Presentasi yang cukup baik sekali dan Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berbagi dan membantu terutama dalam masalah logistika. Sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serbaguna. Iya, mungkin ada yang bertanya untuk kelompok Ada. 3. Oke, silakan. Kelompok 1, pertanyaannya. Mengapa fabel Patua dan tupai menggunakan sudut pandang orang ketiga dan serbaguna? Iya. Karena di mana narator atau penulis mengetahui semua perasaan dan tindakan pada tokoh termasuk keputusan yang mereka buat. Iya, pertanyaan selanjutnya. Mengapa fabel yang kalian analisis menggunakan alur maju? Karena cerita diawali dengan pengenalan tokoh, konflik, klimaks, arti klimaks dan penyelesaian disusun secara berurutan mulai dari awal hingga akhir cerita. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Luar biasa ya presentasi kelompok 3 ini. Dan silakan untuk kelompok 3 presentasinya. Kami mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa sekali ya presentasi hari ini. Baik, hari ini kita melakukan refleksi ya hasil dari presentasi atau hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira Pak Guru mau bertanya ini untuk kalian semua. Iya, Pak. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang sekali ya. Rasanya karena kira-kira apa yang membuat kalian senang hari ini? Ada yang tahu? Iya, luar biasa sekali Pak ya. Karena pembelajarannya katanya sangat menyenangkan ya. Penyampaian materi didukung oleh LCD katanya. Jadi mereka lebih mudah memahami dalam menerima pelajaran. Nah, sekarang hari ini Pak Guru atau kita bersama melakukan kesimpulan ya pembelajaran kita hari ini, yaitu kelompok 1 tadi menganalisis unsur apa tadi? Kelompok 1 tadi apa judul ceritanya? Cerita fabel belalang sembah ya, belalang sembah tadi. Itu kelompok ya, silakan. Kelompok 1 belalang sembah tadi yang dianalisis temanya apa tadi? Kesombongan dan pentingnya kerja keras. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Itu temanya dianalisis pada kelompok 1 yaitu kesombongan dan pentingnya kerja keras. Cerita ini menggambarkan bagaimana kesombongan dapat membawa kerugian, sementara kerja keras akan membawa manfaat di masa depan. Kira-kira kelompok 2 tadi membahas apa? Kelompok 2 tadi? Kelompok 2 yaitu fabel, kelinci dan kura-kura. Temanya apa tadi? Kelompok 2? Temanya adalah tentang persaudaraan ya, pentingnya berbagi. Cerita ini mengajarkan bahwa sesama saudara harus saling membantu ya. Jadi sesama saudara kita itu dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata pun harus saling membantu ya, nggak boleh pelit maksudnya. Kelompok 3 tadi membahas apa tadi kelompok 3? Kura-kura dan tupai. Iya, kura-kura dan tupai. Temanya apa tadi yang dibahas? Kura-kura dan tupai. Tema utama dari fabelnya apa? Persaudaraan ya. Dan pentingnya berbagi. Oke, sama, hampir sama dengan kelompok 2 ya. Temanya itu persaudaraan dan pentingnya berbagi bersama saudara, itu maksudnya. Jadi kita semua telah mempelajari unsur inti cerita fabel, yaitu banyak sekali pesan moral yang dapat kita petik, yaitu kita tidak boleh sombong, kita harus berbagi sesama saudara. Ini maksudnya ya, dalam kehidupan nyata pun kita harus seperti itu.
Guru tutup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, berarti sudah paham semua ya. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan menyajikan gagasan kreatif ya, yaitu menulis dalam bentuk cerita fabel secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur intrinsipnya. Jadi besok kalian adalah carikan di internet atau di Google itu contoh teks fabel. Nanti kalian menjadikan acuan ya untuk diubah ke dalam dialog. Baik, selanjutnya sekali lagi mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhir pembelajaran? Gak ada ya. Baik, kalau begitu Pak Guru tutup atau kita sama-sama tutup pelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semua tentunya. Dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pak Guru, apabila ada Pak Guru yang salah selama proses pembelajaran mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.